Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah hari ini bisa kembali menyapa teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang pengalamanku, dan subtema 1 kita akan belajar tentang pengalamanku di rumah. Baiklah teman-teman, pada pembelajaran matematika hari ini, Ustadzah akan menyampaikan tentang mengukur panjang benda, menentukan satuan panjang, dan alat ukur yang digunakan. Teman-teman, perlu kita ketahui, semua benda yang ada di sekitar kita dapat diketahui panjangnya. Caranya dengan kita mengukur menggunakan alat ukur. Ayo teman-teman, kita kenali macam-macam alat ukur yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada penggaris, yang kedua meteran, yang ketiga jangka sorong, dan yang terakhir adalah mikrometerskop. Teman-teman, semua alat ukur yang tadi Ustadzah sebutkan masing-masing memiliki kegunaan. Seperti penggaris dan meteran bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengetahui kedalaman atau ketebalan benda. Dan yang terakhir adalah mikrometerskop digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil ukurannya dan juga tipis. Teman-teman, tadi disampaikan bahwa penggaris dan meteran itu sama-sama bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Tapi perbedaannya adalah penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya masih terjangkau. Jadi ketika benda itu diukur dengan penggaris, bisa langsung diketahui panjangnya seperti mengukur kertas, mengukur buku, mengukur panjang pensil, penghapus, figura foto, dan lain-lain. Sedangkan meteran digunakan untuk mengukur panjang benda yang tidak terjangkau jika benda itu diukur dengan penggaris. Misalnya, teman-teman ingin mengukur panjang suatu tembok. Ketika teman-teman menggunakan penggaris, tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengukur panjang suatu tembok, sehingga untuk lebih cepatnya ada meteran yang bisa digunakan untuk mengukur suatu panjang tembok. Berikutnya teman-teman, kita akan belajar tentang satuan panjang benda. Teman-teman, pada kali ini yang akan Ustadzah bahas hanya ada 2 satuan panjangnya, yaitu tentang sentimeter dan meter. Perlu teman-teman ketahui bahwa satuan panjang pada penggaris itu disebut dengan sentimeter. Apabila ditulis, cukup dengan menuliskan huruf C dan huruf M atau CM. Misalnya, panjang kertas diukur dengan penggaris, maka akan diketahui panjangnya 10 cm. Lalu, satuan panjang pada alat ukur meteran itu disebut meter atau bisa ditulis dengan huruf M kecil saja. Misalnya, teman-teman akan mengukur panjang tembok. Setelah diukur, panjangnya adalah 3 meter. Baik teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang menentukan panjang benda, menentukan satuan benda, dan juga menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, teman-teman, Ustadzah akan mengajak teman-teman untuk berlatih bersama menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur panjang suatu benda. Coba perhatikan di layar, Ustadzah memiliki gambar buku. Menurut teman-teman, alat ukur yang tepat untuk mengukur panjang buku adalah penggaris atau meteran. Betul sekali, jawabannya adalah
penggaris. Buku lebih tepat diukur dengan penggaris. Gambar yang kedua, Ustadzah memiliki gambar sebidang tanah. Coba perhatikan sebidang tanah tersebut. Menurut teman-teman, lebih tepat diukur dengan penggaris atau meteran? Betul sekali, lebih tepat diukur dengan meteran. Karena ketika kita mengukur dengan penggaris, akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga penggaris yang lebih banyak. Sehingga sebidang tanah lebih tepat diukur menggunakan alat ukur yang disebut meteran. Terima kasih teman-teman, sekian untuk pembelajaran matematika hari ini.